Om Swastiastu. Kali ini saya akan menjelaskan terkait cara mengelola keuangan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian di negeri ini menjadi tidak stabil. Banyak perusahaan-perusahaan terkena imbas dari pandemi ini. Dengan kata lain, banyak masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Sehingga banyak masyarakat beralih profesi, yang mana pendapatan yang diterima pasti lebih kecil dari pendapatan sebelumnya. Maka dari itu perlu cara mengelola keuangan di tengah pandemi, agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa meningkatkan penghasilan jika bisa mengelola keuangan dengan baik dan bijak di masa pandemi saat ini. Dalam hal ini, masyarakat dianjurkan untuk lebih memperhatikan pemasukan dan pengeluaran pendapatan mereka, serta mencatat setiap hal yang berkaitan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat pemasukan, yang kedua tabungan, yang ketiga pengeluaran, yang keempat utang. Yang pertama yaitu mencatat pemasukan. Mencatat semua pemasukan yang diterima, baik berupa penghasilan sendiri maupun dari bantuan yang diberikan pemerintah. Tujuan dari mencatat pemasukan adalah agar lebih mudah nantinya untuk merencanakan keuangan kita. Seperti contoh, jika kita memperoleh penghasilan 1 juta setiap bulannya, kita akan tahu bahwa setahunnya kita memperoleh penghasilan 12 juta. Dan jika kita memperoleh penghasilan tidak menentu setiap bulannya, jika kita tidak mencatatnya akan sulit untuk menentukan besarnya penghasilan yang kita peroleh setahunnya. Tetapi, meskipun pendapatan tiap bulannya yang kita terima tetap, pemasukan atau pendapatan yang kita peroleh wajib dicatat agar lebih mudah mengalokasikannya ke berbagai kebutuhan. Yang kedua yaitu mencatat tabungan. Mencatat setiap tabungan yang disimpan, karena jika kita mengetahui prospek peningkatan tabungan yang kita miliki, kita akan lebih terpacu untuk dapat meningkatkannya lagi. Usahakan dalam penyimpanan dilakukan dengan ketat, agar tabungan tidak mudah dikeluarkan jika tidak terlalu memerlukannya. Yang ketiga, mencatat pengeluaran. Usahakan mencatat semua pengeluaran agar dapat mengetahui besarnya pengeluaran yang dikeluarkan pada periode tertentu atau bulan tertentu. Bisa dilakukan setiap bulan maupun setiap tahun, supaya nantinya dapat dievaluasi untuk dapat mengefisiensikan pengeluaran ke depannya. Yang keempat yaitu mencatat utang. Mencatat utang bagi yang memiliki utang, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi finansial dan menentukan berapa lama target waktu yang ditetapkan untuk bisa melunasi utang tersebut dengan cepat. Jika sudah mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, kita akan lebih mudah untuk menyusun rencana keuangan dan menetapkan prioritas dana. Rencana keuangan yang dapat disusun yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 50% penghasilan untuk kebutuhan. Yang kedua, 30% penghasilan untuk tabungan dan sebagainya. Yang ketiga, 30%. Yang ketiga, 20% untuk modal usaha. Yang pertama, 50% dari penghasilan yang kita peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan dapur, kebutuhan mandi, dan lain sebagainya. Usahakan prioritaskan dana yang digunakan dan mengurangi atau menghilangkan pengeluaran yang kurang penting dan tidak termasuk dalam prioritas dana yang digunakan. Yang kedua, 30% dari penghasilan yang kita peroleh digunakan untuk menabung atau berinvestasi.
Selain itu, kita dapat menyisihkan dana darurat dari pendapatan yang diperoleh dengan tujuan mampu mengatasi pengeluaran yang bersifat mendadak. Dari penghasilan ini, dari 30% penghasilan ini, kita dapat membagi 3, yaitu 10% untuk tabungan, 10% untuk investasi, dan 10% untuk dana darurat. Yang ketiga, yaitu 20% dari penghasilan yang kita peroleh digunakan untuk modal usaha. Usaha yang dilakukan seperti menjadi dropshipper, reseller, maupun menjual produk buatan sendiri seperti olahan makanan dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait cara mengelola keuangan di tengah pandemi COVID-19. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.